best friend. Wah, Shalom Army of God, happy banget nih karena kita berjumpa kembali di ibadah online setelah bootcamp sudah selesai. Mana antusiasnya Army of God? Wow, pasti hati masih sangat membara dan menyala karena rindu pemakaian Tuhan yang lebih lagi di dalam hidup setiap kita. Well, welcome home dalam ibadah online AOG. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali beribadah di GMS Sumatera. Welcome home. Sebuah sukacita dapat berjumpa dengan teman-teman. Kami mendorong bukan hanya beribadah, tapi juga tergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut Connect Group. Di tempat ini, kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan menasihati satu sama lain. Silahkan menghubungi nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/form. AOG GMS Sumatera masih mengadakan ibadah secara online. Jemaat AOG dapat beribadah sesuai jadwal ibadah yang tertera di layar melalui YouTube, GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/sumatera. Follow akun Instagram kami untuk mendapatkan update informasi terkini terkait jadwal ibadah online atau onsite. Semua informasi dapat Anda peroleh melalui Instagram GMS lokal masing-masing. Saat memberikan persembahan nanti, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer di nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, sungguh hari ini kami mau bawa hidup kami kembali ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, di setiap kami, di tempat kami masing-masing, kami bisa merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa, kami memulaikan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Let's praise our God, come on. Let's sing this together. Hey. Na 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 na. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Hallelujah.
pujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di mari angkat kita bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, oh mensyukuri. Siapa mau bersama-sama? Hey. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, come on, clap our hands together. Whoa, oh. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukur. Mari bertepuk tangan bersama-sama kau pada Tuhan. Hey. Sebab Dia baik, sebab Yesus baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Come on. Na 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 na. Oh, na 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 na. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, sing this one more time, come on, hey. Na 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 na. One more time, na 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 na. Mari naikkan syukur kita dan katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Melebihi semua yang ada padaku.
padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Oh Yesus. Sebab Engkau segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kau Allah yang kami tinggikan, kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama taruh tanganmu di dadamu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan biarlah hamba berdoa banyak terobosan yang akan terjadi di tengah-tengah anak-anak muda dan biarlah hati mereka dapat semakin dipulihkan lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, pastinya senang banget bisa ketemu kalian kembali ya. Sekalipun live streaming, saya percaya Tuhan pasti tetap bisa bekerja di dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini, seperti yang kita ketahui, kita akan bahas tentang yang namanya burnout. And what is burnout actually? Dan sebelumnya saya pengen tanya dong, mungkin ada nggak orang-orang yang di tempat ini yang sedang mengalami burnout? Gak usah angkat tangannya, tapi I know you know that, gitu loh. Dan kalau kalian sedang merasa burnout, this message is for you, oke? Nah, sebenarnya burnout itu apa? Burnout itu adalah kelelahan berlebihan secara fisik, mental, dan emosi akibat stres yang sangat berlebihan dan berkepanjangan. Nah, kita sama-sama cross check diri kita. Misalnya ya, kita bangun pagi, terus feelingnya itu pasti capek. Habis itu kita pergi ke tempat kerja, ke gereja, kemana? Ke semua tempat itu rasanya capek gitu loh. Dan bahkan ketemu orang juga bisa feeling tired, rasanya capek banget. Dan rasanya pengen terus di kamar mengurung diri dan gak kemana-mana dan menikmati hidup aja mungkin ya. Nah, hari ini saya mau kasih tahu bahwa kalau kita ada orang-orang yang mengalami seperti itu, maka hari ini ayo belajar untuk bangkit kembali ya. Buka hati kalian, dan biar firman Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita semua. Dan mungkin tidak dipungkiri juga ketika hari-hari ini kalian merasa kalian melakukan segala sesuatu is like no passion at all dan sudah tidak ada fire lagi di dalam diri Anda, dan itu sudah tandanya warning, tandanya hati-hati untuk kita itu benar-benar harus men-cross check diri kita dan tidak terjebak terlalu lama di area itu. Nah, saya mau cerita dulu ya, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang namanya Elia, dan mungkin kita semua pernah mendengar ya tentang Elia. Elia itu adalah orang yang dia itu nggak mengalami kematian, dia itu dipilih Tuhan untuk dia itu diangkat ke atas surga. Dia adalah orang kedua selain Henok ya, Henok orang pertama yang diangkat ke surga. Dan Elia ini adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama pelajari kehidupannya hari ini. Nah, itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin semuanya teman-teman bisa sama-sama buka Alkitabnya dan kita akan membacakan ya 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita sama-sama bacakan, saya pengen cerita dulu nih di ayat yang sebelumnya. Jadi di 1 Raja-Raja ayat yang ke-8, pasal yang ke-18, di sini nih itu tuh diceritakan tentang Elia yang sedang menantang 450 nabi-nabi Baal. Dan di waktu itu tuh gak mudah di posisinya Elia. Tapi Elia itu keren banget sih saya rasa ya. Dia itu tetap dengan tegas, dengan on fire, dengan antusias. Dia itu mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk
dia kerjakan, dan dia tantang seluruh nabi Baal yang ada di tempat itu untuk menurunkan api ke sebuah mezbah. Dan kalian tahu mezbah yang disiramin oleh air itu nggak akan bisa mengeluarkan api. Sama seperti kita tahu ya, sejak kapan air itu bisa berubah ketika disiramin api, itu tuh bisa membara. Itu tuh nggak bisa. Dan tapi ada sesuatu keajaiban yang terjadi di sini. Dia menantang semua 450 nabi-nabi Baal itu. Lalu tidak lama kemudian mereka itu sangat frustasi. Kenapa? Karena orang yang mereka sembah itu tidak bisa menurunkan api tersebut. Tapi Elia itu bisa melakukan hal itu. Elia, apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan mezbahnya, lalu dia mempersiapkan air, dan dia melemparkan airnya, menuangkan airnya ke atas mezbah itu sebanyak 4 buyung, dicatat sebanyak 3 kali, berarti 12 kali ya, dia menuangkan air itu. Dan seketika ketika dia berdoa di dalam nama Yesus, itu api langsung menyambar mezbah itu dan semuanya kebakaran. Dan dia menang di hari itu karena dia sedang menyatakan sebenarnya Tuhan siapa sih yang lebih berkuasa, sebenarnya Tuhan yang mereka sembah sih, mana sih yang benar gitu loh. Tuhan mana yang lebih baik dan Tuhan mana yang benar-benar Tuhan yang harus mereka sembah. Nah, singkat cerita, tapi bangsa Israel itu benar-benar, saya mau bilang mereka sangat keras hati ya, sehingga mereka enggak bertobat. Tapi memang di waktu itu ada rakyat-rakyat yang di sana itu mereka sujud menyembah bahwa Allah Elia itu adalah Tuhan. Tapi setelah itu bangsa Israel kembali lagi. Mereka tetap mengincar semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan makanya Raja Ahab di waktu itu, istri Raja Ahab itu pengen menangkap Elia ini. Dan Elia itu berusaha untuk kabur. Masuklah ke ayat yang 1 Raja-Raja 19 ini. Kita sama-sama bacain ya. Di ayat yang pertama dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanannya jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang padanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ini ayat yang terakhir yang dia jawab. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi situasi Elia ini benar-benar sedang genting, dia itu sedang dikejar ya oleh musuh. Dan sebenarnya apa sih yang dialamin Elia di dalam pasal ini ya? Dia itu sangat burn out. Kenapa? Nanti kita akan kupas. Tapi sebelum kita kupas, saya pengen kasih tahu sebenarnya
gimana sih ciri-ciri orang yang mengalami burnout melalui Elia ya. Yang pertama, orang tersebut pasti akan mengalami kelelahan. Kelelahan secara apa? Secara jiwa dan juga secara rohani. Orang ini Elia ya, dia itu barusan pulang dari peperangan, lalu kemudian dia itu pergi dan berusaha bersembunyi dari Raja Ahab yang mengejarnya. Dan kalian tahu itu juga bukan hal yang mudah, dia harus cari tempat persembunyian sehingga ketika dia bersembunyi itu nggak boleh ada pun satu orang yang tahu, dan ketika dia lolos berhasil pergi dari mereka, dia itu minta untuk bujangnya itu meninggalkannya. Tapi sebenarnya di ayat yang ketiga ada dikatakan seperti ini, maka takutlah ia. Nah, saya juga heran ya, kenapa dia itu bisa takut tiba-tiba. Padahal sebenarnya di pasal 18 itu tuh diceritakan bahwa dia itu benar-benar berani banget ya untuk lawan mereka. Tapi ketika di pasal 19, di sini dicatat bahwa Elia itu ketakutan. Bayangin, jadi dia itu sedang dikuasai oleh ketakutan. Padahal sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat berani sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini salah satu tanda di mana ketika seseorang sudah lelah secara jiwa ataupun rohani, ketakutan itu bisa menghantuinya. Ketakutan dan kekhawatiran itu bisa menghantuinya. Padahal sebenarnya Raja Ahab itu hanya mengancam dia sih sebenarnya. Nah, terus ini sama halnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau waktu di ayat pasal 18 ya, Elia ini masih on fire, dia berani untuk menantang mereka. Terkadang ya, kita itu cuma datang ke gereja itu waktu event. Dan waktu event, kita itu on fire banget. Tapi begitu udah lewat esokan harinya, 2 hari telah berlalu, lalu kita merasa jadinya kayak, aduh kok passionnya hilang lagi ya. Terus rasanya, aduh males deh ketemu orang, males deh ke CG, ke ibadah. Dan bahkan kita bisa sampai merasakan bahwa untuk apa sih kita itu datang gereja? Untuk apa sih kita itu ke CG gitu ya? Kayak rasanya tiba-tiba ada, secara rohani ini gak pengen berurusan dengan hal-hal rohani. Terkadang kita juga bisa mengalami itu. Saya hari ini mau kasih tahu ya, tokoh Alkitab juga bisa mengalami hal tersebut yang namanya burnout. Bukan cuma kita. We know we just a human, kita semua manusia itu gak perfect, itu iya. Tapi pertanyaannya, berapa lamakah kita mau terus berada di dalam area itu? Area burnout yang berlama-lama, karena burnout itu gini, burnout itu bisa terjadi sangat sering loh. Kalau kita nggak bisa mengontrolnya, dalam 1 tahun bisa aja kita ngalami itu 4 kali, 5 kali. Ada yang bisa mengalami burnout tuh sebulan sekali, ada yang bisa mengalami 3 bulan sekali, ada yang mengalaminya setengah tahun sekali. Mungkin memang kalau orang tersebut strong dan dia bisa merespon dengan baik, maka mungkin bisa terjadi setahun sekali gitu ya. Atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Itu saya acungkan jempol. Kalau tidak, Anda tidak burnout sama sekali. Puji Tuhan untuk itu. Berarti Anda adalah orang yang bisa bersyukur gitu loh akan segala situasi yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya burnout itu terjadi, lalu kita harus gimana? Dan kita akan sama-sama belajar apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, yang kedua, bukan cuman kelelahan secara jiwa ataupun rohani ya. Yang kedua, Elia itu kelelahan itu secara fisik. Karena kenapa? Habis dikejar kan ya. Dan dia itu pergi dan ketika dia sudah capek, dia mengistirahatkan badannya sejenak. Dan bahkan di Alkitab mencatat bahwa dia sempat tidur ya. Nah, tapi sebelum itu kita sama-sama lihat ya, di ayat yang ketiga, di sini dikatakan bahwa dia sempat meninggalkan bujangnya di sana. Kalau saya bayang-bayangin ya, bujang yang ikut dia kemana-mana, pasti Elia ini sangat amat dekat dengan bujangnya. Tapi di titik itu, di titik terendahnya dia mungkin kebawa emosi dan sebagainya ya. Dia memilih untuk minta untuk bujangnya jangan ganggu dia dulu. Saya mau sendiri, saya mau me time lah ya ibaratnya. Pokoknya kamu jangan ganggu aku deh gitu loh. Dan karena dia mau mengasingkan diri. Nah, ini ciri-ciri yang terjadi kalau kita kelelahan fisik.
kadang kita mau mengasingkan diri kita dari orang lain. Kenapa? Karena sudah merasa capek banget gitu loh. Ngurus hidup sendiri aja nggak kelar-kelar, apalagi mau ngurus hidup orang lain ya. Dan ini bisa jadi juga terjadi dalam kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ya. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi baca Alkitab, percayalah burnout ini bisa terjadi. Dan kita akan menjadi orang yang sangat-sangat dari extrovert mungkin ya, bisa jadi orang yang sangat introvert. Dan kita berusaha untuk terus berdiam di dalam kamar, gak mau keluar, bahkan sehari juga bisa jadi cuma makan sekali gitu ya. Dan bahkan ketika pemimpin telepon, hari ini ada CG loh ya, tapi kita menolak pemimpin kita dan kita berkata, sorry ya, hari ini saya ada acara keluarga. Apakah benar Anda punya acara keluarga? Nah, saya bukan sedang menghakimi ya, tapi itulah yang sering banget terjadi di dalam diri kita. Ketika kita burn out, ketika kita rasa capek, lelah, kita langsung memilih untuk kita menjauh dari orang lain dan bahkan tidak ingin berhubungan dengan siapapun. Pokoknya saya pengen sendiri dulu deh untuk beberapa waktu. Sebenarnya me time itu sesuatu yang baik. Tapi apakah me time itu benar-benar bisa bisa memulihkan kita seutuhnya, atau justru buat kita itu semakin terbiasa dengan kesendirian? Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus berhati-hati sih. Kita harus cross-check diri kita, jangan sampai kita jadi orang yang individualisme. Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini, kita masih butuh orang lain, sangat amat butuh bahkan. Nah, yang kedua, kalau udah kelelahan secara jasmani, bukan cuman kita milih untuk mengasingkan diri, tapi bahkan bisa terjadi hal yang lebih parah, yaitu di sini dicatat bahwa di ayat 4 ya, kita sama-sama kembali ke ayat ini. Di sini dikatakan bahwa kemudian ia ingin mati. Bayangin ya, seorang hamba Tuhan yang barusan melakukan pelayanannya semalam, anggaplah ya, dia baru lakukan pelayanannya semalam atau di hari itu juga ya, tapi pulang dari sana, dia ngomong sama Tuhan dengan gampang, aku ingin mati, gitu loh. Dan dikatakannya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalian bisa bayangin gak sih, dia ini benar-benar kayaknya sudah frustasi banget dan ingin mati. Saya cuma mau titip pesan satu hal sih, ini buat semua anak-anak muda di tempat ini ya, kalau ngambil keputusan, jangan ambil keputusan di saat kalian itu panik, ataupun jangan ambil keputusan di saat kalian itu rasa kalian lagi hatinya nggak benar ya ketika meresponinya ya. Nah, tapi di sisi yang lain, kalian juga harus belajar untuk kalau kalian sudah calm, sudah lebih tenang, barulah pikirkan, tapi bawa dalam doa, apa yang menjadi keputusan kalian. Nah, tapi kalau untuk keputusan mau bunuh diri, ini sangat bahaya dan saya tidak menyarankan. Karena hidup kita itu masih panjang ya. Kalau ada kendala, pasti ada solusi. Solusinya bukan bunuh diri. Nah, ini yang dilakukan Elia. Sekalipun memang pada akhirnya dia nggak bunuh diri, tapi sempet tuh terlintas. Saya nggak tahu ya seberapa banyak anak-anak muda di tempat ini yang pernah berpikiran mau bunuh diri. Oleh karena hanya orang tuanya berantem setiap hari di rumah. Anyway, mungkin juga nggak ada solusi buat orang tua yang berantem terus ya. Tapi solusinya itu ada di diri kita sendiri. Bukankah kita bisa belajar lebih sabar? Sekalipun saya tahu ya, itu nggak enak banget sih kalau situasi keluarga seperti itu. Tapi di sisi yang lain, Tuhan mau ajarin kita itu meresponinya dengan baik. Dan kita belajar menjadi orang yang lebih sabar, lebih memahami situasi orang tua. Ya sudah, kalau dimarahin diam saja. Tapi bunuh diri itu bukan solusi. Karena saya ada anak rohani yang berbicara pada saya, katanya, "Ceh, aku tuh pengen mati loh rasanya. Boleh nggak aku mati aja? Karena aku nggak tahan lihat kondisi rumah yang benar-benar tiap hari ribut seperti itu. Aku nggak bisa hidup di lingkungan seperti itu."
saya mau kasih tahu bahwa percayalah Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kalian. Kenapa kalian dilahirkan di keluarga yang demikian? Tuhan bukan iseng buat kalian itu ada di keluarga itu. Tapi pasti ada sebuah rencana yang sebenarnya ketika hati kita merespon dengan baik, percaya nggak percaya ya, kita bawa dalam doa papa mama kita biar bisa berubah, pasti mereka akan berubah. Tapi bunuh diri itu bukan solusi. Ini baru satu case ya tentang keluarga ya, belum lagi case-case yang lainnya. Dan saya mau kasih tahu bahwa it's okay not to be okay. Tapi jangan sampai memutuskan untuk mau bunuh diri. Jangan akhiri hidupmu. Dan kalian harus menyadari bahwa hidup kalian itu sangat berharga. Kalian itu ada di dunia ini for a reason. Ada alasan kenapa Tuhan bentuk kita. Ada alasan kenapa Tuhan meletakkan keluarga yang demikian. Ada alasan kenapa kalian ada di kota kalian hari ini. Tuhan itu mau pakai kehidupan kalian menjadi lebih baik. Dan ada alasan setiap orang-orang kenapa kita bisa mengalami perubahan hidup. It's a favor, itu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seberapa banyak sih yang masih hidupnya itu hancur-hancuran di luar sana. Puji Tuhan loh, hari ini kita punya gereja, kita punya komunitas yang mensupport kita. Tapi kalau itu pun kita nggak jaga, itu pun kita nggak berusaha untuk untuk terbuka komunikasi, maka lama-lama ini yang kita rasakan, burnout gitu loh. Kalau kita ada apa-apa, belajarlah untuk cerita. Jangan sampai kalian sudah memutuskan, iya Ci aku pengen mati aja gitu ya. Iya Ci aku kayaknya nggak bisa deh. Aku merasa aku tuh orang yang nggak punya harapan, mimpi, kerjaan aku udah usahakan tapi gagal terus. Ya gak apa-apa, kegagalan adalah awal dari keberhasilan bukan? Percaya aja sih, saya sih percaya aja ya ketika hari ini kalian masih hidup, pasti ada kesempatan yang baru lagi. Ketika hari ini kita masih bernafas di muka bumi ini, dan ketika kita punya Tuhan, percayalah Tuhan itu gak akan tinggalin kita, apapun kondisinya. Ya, dan bahkan bukan cuma mengasingkan diri, bukan cuma dia pengen mati, tapi di ayat 4 ini kita bisa lihat ya, dia ini sangat emosional. Dia sampai sudah, kayaknya sudah rasanya udah gak ada harapan, rasanya sudah pengen pengen menyelesaikan segala sesuatu yang ada padanya. Mungkin dia pengen quit, dia pengen masa bodoh lah, orang mau bilang apa, ya udahlah, pokoknya aku mau apa gitu loh. Nah, dan di titik ini Elia itu sudah didominasi oleh perasaannya dia. Dan dia tuh rasanya pengen cepet-cepet menyelesaikan segala sesuatunya. Bahkan bisa jadi ya, mungkin ada orang yang kalau nggak tahan lagi dengan situasi kehidupannya, dia memutuskan untuk berbuat dosa, lalu ya sudah gitu loh. Toh aku buat dosa nggak ada yang lihat. Toh aku buat dosa nggak ada yang tahu kok. Lagian nggak ada yang tahu situasi keluargaku seperti apa. Mereka mana tahu kerjaanku itu seperti apa. Mereka nggak tahu lah aku di kuliah, di sekolah itu seperti apa. Dan rasanya udah muak dengan segala sesuatu. Dan bahkan bisa jadi ini juga tidak sering kita alami juga di di CG, di ibadah. Kita rasanya kayak kalau udah ada kondisi seperti itu, saya lebih memilih untuk nggak ke gereja daripada ke gereja lalu saya emosional. Ada yang memilih seperti itu. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa itu bukan sesuatu yang tepat kayak gitu. Kalian boleh ya untuk cek diri kalian. Sebenarnya terkadang kita itu emosional itu karena apa sih? Saya saya juga orang yang mau dibilang suka banget nonton drakor, enggak ya. So-so aja sih, maksudnya karena saya tahu nonton drakor itu bisa keterikatan gitu loh. Kalau sudah nonton, itu tuh pengen digas terus ya, sampai jam 4 pagi nggak tidur, jam 5 pagi pun nonton terus, padahal besok kerja gitu ya. Tapi ketika saya tahu saya itu bisa keterikatan di area itu, maka saya memilih untuk enggak sering-sering nonton, sesekali saja. Mungkin beberapa bulan sekali atau bisa jadi 1 tahun cuma nonton sekali, seperti itu. Nah, tapi coba cross check ke diri kita. Apakah terkadang kita itu keterikatan drakor
yang akhirnya membuat kita itu terjebak oleh perasaan gitu loh. Hati-hati loh ya, drakor-drakor zaman now ini juga rata-rata ada yang tidak membangun. Puji Tuhan jika ada film yang bisa membangun kehidupan kita ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu film ini nggak membangun, ayo nggak usah ditonton gitu loh. Kalian yang sedang putus asa, lagi diputusin sama pacar, kalian makin nonton drakor, wah makin menjadi-jadi perasaan itu. Pagi happy, tiba-tiba malam ngamuk-ngamuk. Pagi siangnya baik-baik saja, sorenya satu jam kemudian tiba-tiba perasaannya itu sudah nggak karuan gitu ya. Nah, hati-hati dengan apa yang kita tonton. Saya cuma mau titip pesan, ya hati-hati dengan apa yang kita tonton karena itu sangat mempengaruhi jiwa, perasaan, mental kita. Apalagi ya kalau kalian sedang burn out, kalian pikir dengan nonton kalian tuh bisa sedikit refreshing ya. Wah aku mau refreshing lah sebentar, masa nonton drakor aja nggak boleh? Boleh, bukan enggak. Tapi kalau kalian coba lihat diri kalian, apakah kalian sedang mengalami burnout? Kalian sedang mengalami depresi, stres? Kalau memang lagi depresi, solusinya itu bukan nonton. Tapi solusinya adalah datang sama Tuhan. Saya enggak suruh kalian tuh doa 24 jam. Enggak, puji Tuhan kalau kalian bisa lakukan itu. Tapi at least ya, kita bukan semakin jauh dari Tuhan ketika kita mengalami hal demikian. Dan bahkan ada orang yang penting banget tentang followers ya. Wah pokoknya follow orang yang terkenal, lalu unfollow, lalu nanti katanya followersnya bisa tambah banyak. Seberapa pentingkah follower di dalam hidup kalian? Emang kalau nggak ada follower, emang kenapa gitu loh? Dan pokoknya semua orang tuh harus like fotoku kayak gitu. Diusahakan segala cara, gimana caranya like-nya itu bisa banyak, gimana followersnya itu bisa banyak. Pergi beli followers misalnya, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi emosional kita anyway. Nah, yang ketiga, ketika kita itu burn out, maka ada perasaan di mana kita itu merasa sendirian dan merasa segala sesuatu itu seperti sia-sia mungkin ya, sia-sia di dalam segala yang kita kerjakan. Karena di ayat 10 ya, di sini Elia berkata, aku itu udah bekerja segiat-segiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sama seperti yang tadi saya katakan ya, Elia ini udah lakukan yang terbaik bagiannya. Tapi memang orang Israel lah yang bebal banget sehingga mereka itu tetap sulit untuk percaya dan bertobat. Dan mereka malah bunuh orang-orang nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Seberapa geremnya dan seberapa Elia itu merasa bahwa aduh usahaku ini sia-sia gitu loh. Padahal aku udah berikan yang terbaik, aku sampai mengorbankan nyawaku loh. Kalau sempat ditangkap, habislah nyawanya. Tapi saya percaya Tuhan tetap akan lindungi dia sih. Tapi tidak dipungkiri, sekalipun dia berhasil pergi dari sana, tapi dia tetap merasa usahanya itu sia-sia. Seberapa banyak sih dari antara kita yang juga sering merasa bahwa aduh, aku tuh udah melakukan A, melakukan B, melakukan C sampai Z. Aku tuh mengerjakannya dengan sangat baik loh. Apalagi di CG ya. Aku tuh memimpin anak orang-orang CG ini. Aku tuh udah berusaha yang terbaik loh. Follow up mereka satu-satu. Aku pulang kerja aja aku masih kontak mereka. Tapi kenapa sih orang CG ku itu gak merespon misalnya? Kenapa sih orang CG ku itu juga masih ya gitu-gitu aja gitu loh. Dan gak terjadinya pertumbuhan dan mereka juga gak ngalami apa-apa. Dan terkadang kita juga merasa bahwa misalnya itu bukan cuma CG ya. Di studi, di kerjaan kita udah lakukan yang terbaik. Tapi kok gak dipuji sih? Bahkan orang tua sendiri juga gak memberikan apresiasi buat diriku kayak gitu ya. Dan bisa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa apa yang kalian lakukan, jika kalian lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika kalian sudah berusaha,
ya udah, jangan merasa terbawa oleh arus, terbawa oleh perasaan, dan pada akhirnya kita itu kayak kayak selalu merasa gagal. Aduh, aku nggak bisa lah, aku mau berhenti lah, aku pokoknya udah nggak mau lagi deh. Aku trauma, misalnya aku trauma banget dengan apa yang Tuhan percayakan di hidupku. Kerjaan gagal, kuliah gagal, studi gagal, semuanya gagal. Lalu aku harus gimana gitu loh. Nah mungkin semua orang, nggak semua orang lah ya, sebagian besar ada orang-orang yang pernah mengalami hal demikian. Tapi saya percaya banget sih, Tuhan itu akan selalu dampingi kita kapanpun, kapan jam, ketika kita berusaha mendekat padanya. Tapi kalau misalnya kita yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan, ya itu hal yang wajar. Kita akan alami hal tersebut. Tapi bukan berarti ketika kita dekat sama Tuhan itu gak ada masalah. Gak gitu ya. Masalah itu pasti akan tetap datang setiap harinya. Mungkin gak setiap hari lah ya. Tapi pasti selama hidup kita gak mungkin gak ada masalah. Gak mungkin. Nah, lalu kita hari ini akan belajar. Itu tadi 3 hal ya. Ciri-ciri orang yang burn out. Itu sudah pasti kelelahan secara rohani. Yang kedua, kelelahan secara jasmani. Yang ketiga, merasa sendiri dan sia-sia. Segala sesuatu yang dia buat itu gak ada gunanya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ngalami burnout? How to maintain it? Gimana sih caranya sih kalau udah burnout, kita itu benar-benar belajar untuk bisa menyikapinya gitu loh. Saya kasih beberapa poin ya. Yang pertama, take a break. Take a break itu bukan mengurung diri ya, seperti yang tadi saya katakan mengasingkan diri, no. Tapi take a break itu adalah introspeksi diri. Ambil waktu gitu loh, ambil waktu untuk kita itu ketika lagi me time, kan tadi saya bilang me time bukan gak boleh ya, tapi hati-hati jaga pikiranmu. Ketika me time, introspeksi diri. Aku tadi salah di mana ya? Mungkin kedepannya aku harus cari solusi dan saya harus berubah gitu loh. Belajar untuk jadi orang yang terbuka dengan diri sendiri. Kalian harus maafkan diri kalian sendiri dulu. Kalian gak boleh terus merasa gagal. Ketika kalian sudah merasa seperti itu, kalian sulit untuk memimpin diri kalian sendiri. Karena di ayat yang ke-5 ya, dicatat bahwa Elia itu berbaring loh, tidur, dia ambil waktu, dan karena dia udah gak tahan lagi ya, jadi dia tidur, dia ambil waktu. Tapi saya sangat percaya sih di waktu itu ya, bukan di waktu tidur ya, tapi sebelum dia mau tidur, dia pasti mikir gitu loh. Dan dia memilih untuk ngambil waktu untuk dia bisa take a break gitu loh. Dia ambil sedikit waktu untuk dia tuh bisa lebih tenang dan dia dengan kepala dingin berpikir lalu memutuskan. Jadi nggak sembarangan gerak, nggak sembarangan ngambil keputusan, oh ya sudah deh karena ada masalah ini aku langsung mau mengakhiri hidup. Bukan kayak gitu loh. Tapi Elia itu benar-benar adalah orang yang dia belajar untuk bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Kalian pikir liburan ya, terkadang kita pikir liburan itu bisa buat kita itu lebih baik. Tapi apa yang kita alami sering, habis pulang dari liburan, kok tambah capek ya. Mungkin refreshingnya itu karena pelampiasan, karena lagi burnout lalu pergi liburan, lalu in the end kita itu merasa bahwa sebagian bebanku sudah terangkat. Tapi begitu kembali ke tempat kerja ataupun kembali ke dunia kita sehari-hari, OMG capek kembali gitu loh. Rasanya capek banget, rasanya lelah dan rasanya nggak pengen lanjutin. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya, take a break, holiday itu baik, bukan nggak baik ya. Saya bukan melarang untuk kalian nggak boleh holiday, nggak seperti itu. Tapi kalau kita holiday dan pulang-pulang juga masih tetap seperti itu, berarti ada yang salah sama hatinya kita dan pikiran kita. Makanya take a break, introspeksi diri dan pikirkan apa solusinya dan bagaimana kita bisa sama-sama berubah. Ya. Nah,
Saya amazed juga sih dengan Tuhan. Kadang Tuhan itu sabar banget ya. Tahu nggak sih apa yang Tuhan lakukan sama Elia? Ada 6 hal yang Tuhan lakukan. Tuhan itu membiarkan Elia menyelamatkan diri dan bersembunyi dari Izebel. Itu ada di ayat 3 dan 4. Dan yang kedua, Tuhan itu juga biarin Elia mengutarakan kesedihannya dan rasa putus asanya. Tuhan kasih waktu buat Elia, dan bukan cuma itu. Dan Tuhan itu juga bukan Allah yang memaksakan kehendaknya ya. Wah, Elia ini udah capek banget tapi tetap disuruh berperang. Ada waktunya gitu loh. Dan Tuhan ini biarin Elia itu bisa ambil waktunya untuk berbaring sejenak, tertidur sejenak. Dan bahkan bukan cuma itu. Karena Tuhan Allah kita yang sangat menyediakan. Tuhan itu juga berikan makanan buat dia, berikan minuman buat dia setelah dia bangun. Dan gak sampai di sana, Tuhan itu juga biarin Elia itu curhat dulu dan menjawab curhatan Elia itu dengan menunjukkan kekuasaannya. Jadi kalian bayangin ya, betapa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita semua. Semua orang pernah burn out, tapi setelah itu, percayalah ketika kita datang sama Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah kelegaan yang tiada taranya, yang kita gak pernah rasakan sebelumnya, gitu loh. Tapi kalau kita udah burn out, kita jauh dari Tuhan, maka kita gak akan dapat apa-apa. Dan bahkan gak sampai di situ, dia bahkan sudah frustasi, depresi banget ya. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan tetap berikan tugas yang baru pada Elia, yaitu perintahkan untuk mereka itu memberikan tongkat estafet kepada 3 orang berikutnya yang harus menyelesaikan misi Allah atas Israel dan Yehuda di waktu itu. Jadi Tuhan kita itu sangat-sangat mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan mau yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita? Atau malah kita memilih untuk meninggalkan Tuhan? Nah, ngomong tentang take a break ya, itu tuh kalau kita rest, silakan loh rest, tapi jangan kelamaan. Terkadang 1 bulan rest itu tuh bukan jawaban. Tapi sebenarnya ketika kita rest, kita harus lihat-lihat juga. Kita rest itu benar-benar kita datang sama Tuhan, atau kita rest malah kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita rest semakin jauh dari Tuhan, setelah 1 bulan kalian take a break, di bulan kedua bisa jadi kita itu benar-benar sudah kehilangan Tuhan sih. Karena semua orang di dalam perjalanan kerohaniannya pasti semua pernah mengalami hal itu. Tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama, ayo bangkit. Karena kalau kita burn out ya, kita restnya itu, karena burn out itu adalah sebuah dampak negatif yang bisa terjadi dalam diri kita. Dan efeknya, ya buruknya itu di kita gitu loh. Kalau kita burn out selama sebulan, maka dampak buruknya itu akan terjadi di dalam hidup kita itu selama 1 bulan. Dan kalau kita masih belum bisa move on selama 1 tahun, wah dampak buruknya itu ya sama kita selama 1 tahun. Kita memikul sebuah beban yang seharusnya tidak kita pikul, yang seharusnya kita bisa selesaikan, tapi kita nggak selesaikan. Dan yang kedua, set your mind. Ayo jadi orang yang mau bangkit. Elia juga nggak berlama-lama. Setelah dia tidur, makan, dan setelah dia sudah lebih baik, Tuhan itu tetap kasih kepercayaan dan dia bangkit kembali. Dia lanjutkan perjalanannya dan dia melakukan apa yang Tuhan minta. Dan kalau mau dibilang, banyak yang tanya kenapa on fire itu cuma sesaat. Itu tuh keputusan sebenarnya, keputusan kita. Kita mau on fire di hari ini atau kita on fire 1 tahun lagi. Dan saya mau kasih tahu ya, on fire gak on fire itu benar-benar keputusan kita. Karena gak ada yang bisa dorong kamu untuk kamu on fire. Kalau kalian datang ke gereja 10 kali pun, tapi hati ini gak memutuskan untuk mau on fire, maka kita akan terus seperti itu. Jadi harus putuskan dan jangan pikirannya itu negatif terus. Ayo bangkit, set your mind. Yang ketiga, yang pastinya yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Keep closer sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Makanya dari tadi saya juga sudah ngomong ini ya. Jawaban satu-satunya yang bisa buat kita itu terus bertahan
adalah Tuhan. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, tapi bukan berarti nggak boleh curhat sama pemimpin, curhat sama orang yang di sesama ya. Tapi ketika kalian curhat, carilah orang yang tepat untuk kalian curhat. Karena kalau kalian cari orang yang tidak tepat, maka justru iman kalian akan semakin runtuh. Dan saya titip pesan deh, mau sampai kapanpun, dimanapun, mau nanti satu hari nanti kalian kuliah, kerja, ke luar negeri, satu hal yang gak boleh hilang adalah tetap cari Tuhan, tetap saat teduh, tetap berusaha cari komunitas, ke gereja, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang terakhir adalah do it again. Lanjutkan, karena masalah itu akan selalu datang, kalau kita nggak move on, bayangin udah satu masalah, kita nggak move on, esok-esok harinya tambah lagi masalah kedua, ketiga, nggak move on lagi, masalah kelima, keenam muncul lagi, wah itu tuh numpuk, pada akhirnya itu numpuk jadi sampah, dan akhirnya sampahnya itu tertimbun tinggi, dan buat kita itu benar-benar nggak bisa move on. Ayo selesaikan dalam waktu segera. Kalau kita udah tahu kita burn out, ayo cari Tuhan, selesaikan dalam waktu segera, dan lanjutkanlah apa yang harus kita lanjutkan. Jadi gak tunggu mood kita baik ya, baru kita lanjutkan. Gak tunggu, kalau mau tunggu mood kita baik, bisa jadi tunggu 100 tahun kemudian itu gak baik-baik gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk maintain diri kita, untuk kita sendiri juga bisa lebih sehat lah. Karena dampak buruk burnout itu ya terjadi di diri kita sendiri. Akhirnya jadi badan cepat sakit, bentar-bentar capek kayak orang tua gitu ya. Belum tua tapi udah tua rasanya, kayak mau bangkit dari tempat tidur itu berat banget, mau pergi ke kuliah, ke sekolah, ke tempat kerja, wah itu rasanya berat banget. Pasti kita semua pernah mengalami hal demikian. Tapi ayo kita sama-sama ketika hari ini kita sudah belajar firman Tuhan ini, ayo kita sama-sama jadi orang yang Tuhan inginkan. Tuhan cuma inginkan satu hal sih sebenarnya, simple. Tuhan itu cuma enggak mau kita itu hilang. Tuhan mau kita itu tetap ada dan mengenalnya. Tuhan itu enggak akan tinggalin kita. Dan masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Percaya aja, serahkan masa depanmu, serahkan kehidupanmu, tetaplah melayani sekalipun di masa kalian lelah. Tapi ketahuilah, di waktu itulah kita sedang dilatih untuk jadi pribadi yang lebih baik. Saya mau ajak kita semua sama-sama nyembah Tuhan ya, sebentar ya. Kita akan sama-sama cari Tuhan, buka hatimu, masuk ke dalam hadirat Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku, hari ini saya mau buka hati, Engkau Allah yang menyertai hatiku yang salah ini, Tuhan juga yang terus berbicara, apa yang harus saya lakukan setelah ini. Kalau ada yang mau akhiri hidup, hamba berdoa Tuhan, Engkau Allah yang mengusik hati mereka, biarlah pikiran untuk mau bunuh diri, itu enggak ada di hatiku. Ngomong sama Tuhan pergumulanmu, ngomong sama Tuhan apapun kondisimu hari-hari ini, saya sangat percaya Tuhan mau pulihkan. Semua bebanmu, semua rasa capekmu, Tuhan itu benar-benar mau pulihkan segala sesuatunya. Kita sama-sama nyanyi satu lagu ini ya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana
rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kita sama-sama ulang lagu ini dari awal. Taruh tangan satu di dadamu, katakan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Hari ini saya tahu Tuhan pasti berbicara di dalam kehidupanmu. Ini hanya bagi barang siapa ya yang kalian tahu kalian sedang mengalami kelelahan secara rohani maupun secara jasmani. Saya sangat terbeban untuk bisa mendoakan kalian semua, karena saya tahu burnout itu bisa terjadi berkali-kali. Tapi kalau hari ini kalian sedang mengalami hal itu, saya berdoa sama Tuhan, detik di mana saya berdoa dan detik di mana kalian pulang dari tempat ini, semua beban, semua yang tertimpa di dalam diri kalian, itu Tuhan akan cabut. Dan Tuhan akan jadikan hatimu dan pikiranmu menjadi pikiran yang baru, hati yang baru. Dan kita sama-sama berdoa. Dan barang siapa yang sedang merasa burnout hari-hari ini, silakan taruh tangan satu di dada. Berbicaralah pada Tuhan kita. Dia Allah yang sangat mengerti apapun yang kamu rasakan. Kita sama-sama berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang lembut, Engkau Allah yang sering menghibur hati kami, dan Engkau Allah juga yang sering berbicara di dalam hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap hati-hati yang sedang mengalami burnout, hati yang sedang lelah, sedang capek, dan rasanya pengen give up aja, pengen quit. Bahkan ada orang-orang di tempat ini yang pernah terlintas mau bunuh diri. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah masuk ke dalam hati mereka. Penuhi pikiran mereka dengan pikiran-Mu, penuhi hati mereka dengan respon yang baik, sehingga setiap rasa lelah itu Engkau cabut di dalam hati mereka. Hamba berdoa, hamba tahu Engkau Allah yang paling tahu hati kami. Engkau Allah yang paling tahu apakah kami sudah jauh dari Tuhan, apakah kami sudah melenceng, apakah kami sudah hampir tidak lagi ingin tahu menahu tentang Engkau. Engkau Allah yang paling tahu Tuhan. Dan kalau itu adalah kami, maka Engkau Allah yang pulihkan Tuhan. Hamba minta Engkau Allah yang pulihkan hati kami. Kami mau kasih tahu bahwa kami gak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup kami mau tetap untuk mengikut-Mu. Kami gak mau melakukan jalan pintas. Kami mau terus berada di dalam track-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami
Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hati kami. Saya terbeban untuk berdoa, ini khusus hanya untuk orang-orang yang kamu merasa ya, kamu benar-benar sudah gak ada harapan, kamu merasa gagal, dan kamu rasanya pengen bunuh diri. Hanya untuk orang-orang yang ingin bunuh diri, semuanya gak usah lihat kiri kanannya, karena ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Saya gak mengizinkan untuk kalian buka mata, silakan tetap tutup matanya. Barang siapa yang ingin bunuh diri, dan bahkan pernah terlintas sedikit saja, kalian tuh pengen bunuh diri, karena kalian pengen mengakhiri hidupmu. Taruh tangan kalian di dada sekali lagi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba mencabut seluruh roh maut yang berusaha mengintimidasi kehidupannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba terlalu percaya dia adalah orang yang berharga. Kami semua berharga di mata-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang nyawanya akan direnggut oleh iblis. Hamba berdoa Tuhan, pulang dari tempat ini, biarlah seluruh beban yang ada di dalam kehidupannya Engkau cabut dan Engkau gantikan dengan hati yang baru. Hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjadikan dia orang yang sukses. Jadikan kami adalah orang yang sukses. Satu hari nanti kami tahu Tuhan kami adalah anak-anak-Mu. Hamba berdoa, setiap perasaan yang ingin bunuh diri itu, Engkau Allah yang telah hancurkan. Dan kami mau hidup dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Kami mau mengikut Engkau terus Tuhan. Pakai kami, pakai kami. Hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Thank you for everything. Thank you buat rumah Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih buat seluruh komunitas, teman-teman CG, teman-teman Army of God yang ada di tempat ini, yang selalu mensupport kami. Terima kasih juga Tuhan buat setiap kesempatan yang Engkau berikan, kasih karunia yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau menghargai itu, dan terlebih-lebih kami mau menghargai kehidupan kami. Kami enggak mau hanya oleh karena hal kecil, lalu kami memutuskan untuk kami mengakhiri kehidupan kami. Berdoa, pakai terus anak-anak muda ini Tuhan. Pakai generasi muda untuk kami bisa melesat lebih jauh lagi. Satu hari nanti, hamba percaya semua dari antara orang-orang Army of God ini akan menjadi orang yang sukses. Dan mereka tidak akan lupa pada Tuhan yang telah memberkati. Hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai kami, terus pakai kami. Dan kami mau mencintai Engkau sampai seumur hidup kami Tuhan. Hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Yang sudah siap berdoa, sama-sama katakan, amin. See you, God bless ya. Saya sangat percaya bahwa setiap kita dikuatkan kembali dan diingatkan kembali lewat rema-rema firman yang Cik Ella beritakan tadi. Dan saya percaya setiap kita ketika kita kuat dan dekat dengan Tuhan, maka dari hari ke hari kita bukan hanya akan burn out, tapi justru kita akan burning up di dalam fire bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dan sukacita dari Tuhan Allah. Persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus, dan tentunya mulai dari hari ini ketika langkah ketaatanmu engkau ambil dan engkau jalani bersama dengan Tuhan, langkah ketaatanmu akan menjadi langkah kekuatanmu. Teruslah taat bersama dengan Tuhan ketika engkau jatuh, engkau lelah, tapi tetaplah taat ketika engkau tidak melihat sesuatu apapun terjadi. Karena percayalah ketaatanmu akan menjadi dasar dari kekuatanmu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima semua berkat yang mulia ini untuk pekerjaanmu, untuk studimu, keluargamu, dan apapun yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. God bless you.